way back a year ago. Yo, welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini ya guys ya, sudah lama banget kita nggak buat video karena beberapa kesibukan yang kita lakukan di minggu lalu. Akhirnya kita membuka di awal bulan April ini dengan konten yang sangat menarik guys. Jadi kita akan membahas salah satu koleksi baru yang kita punya. Ini salah satu koleksi yang menurut saya rare item dan sangat saya kagumi, sangat saya sukai, dan salah satu jenis cana yang sangat gimana ya, mulai tidak diminati, mungkin kurang diminati ya secaranya, tapi saya tetap suka salah satu cana ini. Dan ya, maka dari itu dia punya keunikan dan kebagusannya itu sendiri membuat nilai plus dari jenis cana ini pun menjadi sangat menarik untuk dikulik guys. Maka dari itu apa ya guys ya, kita bakal ngebahas, kita bakal review karena kita nggak sempat buat video unboxing dari cana ini. Kita langsung aja ke kontennya, yuk. Oke guys, jadi cana yang kita maksud adalah cana Asiatica WS guys. Dan ini dia cananya. Oke, ini ya. Ini dia adalah cananya. Ini baru masuk guys, ini baru kita buat settingannya juga. Ini beneran kan settingan untuk si Salwin ya, cana Marubius itu Salwin. Nah, ini kita bahas taruh di sini karena kebetulan juga belakangnya tuh gelap, bawahnya juga agak gelap, dan ada settingan-settingan kayu, cocok banget sama cana Asiatica WS ini. Dan yang base-nya tuh bagus untuk di warna gelap. Jadi untuk menurunkan warna, gimana ya, lebih mengontraskan ya, kontras warna hitam dan putih itu benar-benar menyala, dan mutiara-mutiara itu bakal lebih bagus untuk bisa kelihatan seperti itu guys ya. Jadi cana Asiatica WS ini dulu sempat terkenal dengan harganya yang lumayan. Selain pertama kan biasanya orang beli itu cana itu dari cana maru, lalu habis cana maru biasanya lebih ke dwarf, dia nyari cana blue ultra. Selain cana blue ultra dia biasanya cari cana Asiatica atau Andrau. Dulu Asiatica dan Andrau itu harganya lumayan tinggi. Dulu saya beli ukuran sekitar berapa ya, 4 cm itu di harga 180 sampai 250 ribu. Itu di awal-awal saya main cana, itu di tahun berapa ya, 2018 atau 2019. Itu sudah harganya tuh segitu. Dan sekarang harganya tuh jauh menurun banget guys. Harga Asiatica sekarang itu mungkin yang sekitar 20 cm atau bahkan 15 cm itu harganya 30 ribu. Jadi sangat murah, dan babynya mungkin harga 20 ribu atau 30 ribu. Untuk yang 7 cm 10 cm itu udah 20 ribu sampai 30 ribu gitu. Makanya yang Asiatica tuh sekarang udah agak turun mungkin karena apa ya, orang punya peminatnya banyak. Dulu orang beli akhirnya banyak yang bisa nge-breeding. Dan cana Asiatica ini belum digoreng untuk dikontes, jadi banyak yang masih bingung untuk cana Asiatica yang bagus itu seperti apa, dan alasan dia untuk memelihara cana Asiatica itu jadi lebih kurang lah gitu. Jadi lebih display aja, yang penting punya cana Asiatica selesai. Tapi sebenarnya itu menurut saya hal yang salah ya, karena cana Asiatica sendiri itu untuk saya sendiri ya, itu kan setiap keepers tuh punya prioritas masing-masing. Untuk saya sendiri cana Asiatica itu tentu tetap memiliki kualitas, tetap memiliki anatomi yang bagus, karakter yang bagus, dan juga memiliki keindahan dari bentuk tubuhnya itu sendiri. By the way, cana Asiatica itu sendiri asalnya dari perairan Cina ya. Jadi dari Cina, dan dia tuh bukan asal Indonesia. Maka dari itu dulu banyak banget ada importir yang datang mendatangkan Asiatica jumbo besar-besar WS yang gondrong-gondrong banget. Nah, itu yang mempopulerkan itu dulu sempat Bang Fis yang di kontes di Jogja, dia bawa cana Asiatica gondrong banget kayak butterfly, kayak kupu-kupu ya guys ya, tapi WS itu banyak banget. Itu terakhir. Nah, sekarang ini mulai turun cana Asiatica karena kan mungkin banyak orang bisa breeding dan harganya juga turun, nggak ada kontes.
Nah itu yang semakin buat dia turun. Tapi nah itu yang seperti tadi saya bilang, dia tetap memiliki keindahan. Maka dari itu seperti kegondrongannya dan juga anatomi badannya yang memiliki bintik-bintik layaknya mutiara atau galaksi seperti itu. Nah ini dia Channa asiatica yang saya bilang itu. Ini adalah Channa asiatica WS yang saya beli. Ya lumayan juga harganya karena ikan kualitas itu tentu tetap memiliki warna, memiliki harga ya, harga yang tinggi. Kenapa harganya lumayan tinggi? Karena di sini finnya juga lumayan tinggi guys. Ini kita bisa lihat di sini, walaupun spotnya tidak pure bulat-bulat yang seperti WS pure yang besar-besar itu, tapi di sini lebih kayak strip ya, kayak di stripnya tuh ada mutiara-mutiara, dia numpuk banget mutiaranya gitu. Dan kegondrongannya itu guys membuat mata saya itu sangat terhipnotis. Inilah makanya jadi Channa kesayangan saya sekarang. Asiatica tuh banyak banget di sini guys. Asiatica tuh selain auranti ya yang banyak di sini, Asiatica, auranti, selain auranti yang banyak di sini ada Asiatica juga gitu. Karena itu saya nggak ambil pikir panjang untuk mengambil Asiatica ini. Dengan kegondrongannya tuh mirip kayak punyanya Bang Fis yang dulu yang dibeli sama Korichi. Nah dia juga memiliki gondrong ya, tapi nggak segondrong itu ya, yang itu bagus banget, harganya juga beda banget ya guys ya sama ini. Tapi ya ini juga memiliki anatomi yang bagus, genetiknya yang bagus, maka dari itu dia tetap bisa jadi Channa yang bagus juga. Nah, di sini saya gunakan tank yang gelap dan juga di sini tetap menggunakan filter gantung untuk membuat airnya tetap ya setidaknya bersih dan alir gitu loh, mengalir agak ada arusnya sedikit karena Asiatica itu sendiri katanya kalau nambah adanya arus itu bisa membuat ikan itu lebih gondrong lagi gitu karena dia siripnya itu terus kena. Nah, selain itu ya menurut saya juga sirip dari Asiatica itu atau finnya itu ya, dorsal sama finnya dia itu berbeda sama Channa-Channa yang lain. Tentu emang karena jenisnya berbeda ya, tapi dia tuh memiliki ketipisan yang berbeda, lebih tipis ya daripada Channa yang lain guys. Maka dari itu mungkin cocok ya, bisa dibuat dengan cara ada arus sering dilatih, jadi dia lebih mempercepat pertumbuhan dari finnya atau dorsal atasnya ini guys ya. Nah seperti itu. Nah jadi dia tampak lebih aktif juga karena kondisi lingkungannya saya buat ada kayu-kayuan, setting-settingan, dan di sini ada tanaman. Nah selain itu ya, Channa asiatica ini sendiri memiliki karakter yang bagus guys. Karakter dari Asiatica itu sendiri juga tidak merusak lingkungan hardscape yang ada di tank kalian. Itu salah satu yang saya suka. Maka dari itu Channa asiatica ini adalah Channa yang saya pilihan saya untuk di setting-setting, ditaruh di tank-tank yang bersetting seperti ini. Channa asiatica yang dari dulu kita punya ini, dia tidak menggigit tanaman. Ada juga yang gigit-gigit tanaman, iseng gigitin tanaman, daun-daunnya dimakan. Ada akar baru keluar dikirain cacing dimakan. Nah itu karakter dari Channa-Channa itu sendiri ya guys ya. Itu karakter Channa, jenis Channa, dan juga karakter dari Channa itu sendiri. Misalkan Channa asiatica sama asiatica yang lain memiliki karakter yang berbeda seperti itu. Nah karena itu nih kita kasihin substrat, kita kasihin tanaman-tanaman yang kecil pun juga nggak dimakan sama dia. Maka dari itu bagus banget karakter dari Asiatica itu, gondrong banget dan dia tidak mojokan guys, dia aktif, dia terus cooling di atas, dia muter. Beda sama Channa yang lain, dia agak misalkan auranti dia ngedok dari depan terus galak gini, kalau dia tuh muter gitu, kadang mau ngedok muter lebih. Jadi bagus banget, nanti bakal kita tunjukin videonya. Jadi pada saat dia merespon tangan dia itu seperti butterfly guys, seperti ada kepaan-kepaan sayapnya dari kupu-kupu itu karena dia gondrong banget nih. Dan kita bakal beri nama adalah butterfly guys ya, seperti kupu-kupu. Ini dia. Oke guys, jadi kita bakal sedikit menyenggol kontes dari Channa asiatica. Asiatica itu sendiri ya sebenarnya sudah banyak ada yang buat kontesnya kalau nggak salah ya. Saya juga nggak terlalu mengikuti, tapi saya sering mendengar dan melihat review-review dari YouTube tentang kontes-kontes Channa asiatica. Sempat yang pertama itu ada Channa asiatica WS, lalu ada Channa asiatica RSWS yang diangkat. Jadi RSWS itu biar bisa ngangkat, ibaratnya kan sekarang nggak bisa lihat yang pure benar-benar pure yang dimana WS mana RS seperti itu kan. Mungkin ada, tapi kan mungkin ada yang campurannya lebih banyak.
Jadi untuk menghargai itu diangkatlah open misalkan RSWS seperti itu. Nah jadi diambil biar ada warna orange-nya atau merahnya, tapi ada dotnya juga. Tapi sebelumnya kan itu WS. Nah makanya dari itu sebenarnya gimana ya, perlu diangkat Asiatica itu. Mungkin ada Asiatica WS atau Asiatica RSWS, tapi RS mungkin enggak ya. WS dan RSWS ini perlu diangkat karena punya potensi yang bagus juga untuk mengangkatkan value dari Cana Asiatica WS ini, seperti itu guys, biar nggak tertinggal sama Cana-Cana yang lain seperti itu. Padahal emang memiliki karakter yang bagus banget. Adaptasinya juga bisa diatur, kita bisa mainkan, dan progres untuk tebalnya, rimnya untuk lebih panjang, dorsal lebih tinggi lagi dan sebagainya kan lebih bisa. Dan katanya kalau nggak salah penilaian itu tidak hanya WS yang ada di badannya, tapi juga yang WS yang ada di white spot yang ada di siripnya, yang ada di dorsalnya. Ini juga lumayan ada. Nah itu rimnya ada bintik-bintik, jadi tidak polos hitam seperti itu, dan di badannya juga ada silikas WS seperti itu guys. Tapi emang PR dari Cana ini emang bagus, adaptasinya bagus, aktif juga adaptasinya bagus. Tapi di mental ya, dia belum mau flaring tangan, dia mau flaring kaca aja kadang-kadang guys. Mungkin belum lama di tank ini juga, itu juga berpengaruh. Seperti itu guys. Untuk pakan kita kasih pakan pelet setiap harinya. Kita pakai pelet premium maxi ya, dan untuk di hari minggunya biasanya 3 hari atau 1 minggu sekali kita kasih makan hidup. Bisa aja cacing, bisa kasih maggot hidup. Biasanya sekarang kita sering banget kasih makan maggot hidup ya, karena proteinnya lumayan tinggi juga. Itu untuk membantu pertumbuhan dari rafinnya dan sebagainya. Itu untuk kebutuhan dia, pakannya dia, suplemennya dia untuk setiap seminggunya, biar nggak terlalu gendut juga, karena kita buat dia biar proporsinya bagus, terlihat gondrong terus. Nah seperti itu guys ya. Makan hidup itu berfungsi sangat banyak, tapi tidak boleh berlebih. Oke guys, jadi sekian aja pembahasan dari Cana Asiatica yang terbaru yang kita punya, yaitu Cana Asiatica gondrong yang bernama Butterfly. Jadi menurut kalian seperti apa? Cana Asiatica ini mirip nggak sama yang punyanya Koriki? Seperti apa? Bagus sama nggak? Cocok nggak? Cana Asiatica itu memiliki kualitas dan harganya tentu memiliki value yang tinggi juga. Jadi tergantung kualitas dari ikan itu sendiri. Jadi buat kalian pencinta Cana Asiatica bisa komen di bawah seperti apa treatment kalian untuk membuat finnya dari Cana Asiatica ini semakin tinggi lagi, karena kita juga ingin belajar seperti apa. Jadi majukan terus Cana Indonesia, dari Cana Maru yang udah bagus, Auranti yang udah bagus, semakin naik lagi, dan jangan lupa Cana Asiatica buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Saya Ivan Tajudinata, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya guys ya.